wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Boleh tepuk tangan untuk seluruh produser, sutradara, dan juga cast film Bila Esok Ibu Tiada. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir hari ini, dan mungkin kebanyakan semua sudah menyaksikan tadi ya? Sudah sempat menonton ya? Oke, langsung saja saya hadirkan di sini seluruh produser, sutradara, dan juga pemain sekali lagi dari film terbaru yang akan kita saksikan bersama-sama nanti, Bila Esok Ibu Tiada. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Yang pertama saya kenalkan dari Leo Pictures, produser dari film ini Bapak Agung Saputra. Selanjutnya ada Ibu Nur Datau. Saya kenalkan nanti mungkin tidak bisa hadir di sini, ada produser eksekutif Bapak Andok Mircadani, Ibu Evi Sarah Mawati, Bapak Monet NV, Fadal Bramantri, juga Bapak Rian Santoso. Dan tentu saja sutradara yang mengasuh film ini mengumpulkan The Ensemble Cast. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Rudi Sujarwo. Penulis skenario Oka Aurora. Mbak Oka. Dan memang film ini diambil dari sebuah novel yang sangat luar biasa dengan cerita yang sangat menyentuh. Penulis novel Bila Esok Ibu Tiada, Nui Nadiga. Dan ini dia all the cast. Ini ensemble castnya nih, kalau film ini Marvel nih kayaknya, nih luar biasa, superhero ya. Yang pertama langsung saja, tidak lain one and the only Ibu Christine Hakim. Hal yang paling bodoh adalah mencari berapa piala citranya Ibu Christine ya di Wikipedia ya. Terlalu banyak, saya tidak mau menghabiskan waktu untuk itu. Dan satu lagi, kalau boleh dikoreksi kalau salah ya. 2 piala citra ada Aditya Wirasti. Terima kasih ya, 2 piala citra ya. Betul ya, oke. Dan selanjutnya, boleh berikan tepuk tangan yang meriah juga untuk Ferry Nuril. Dan tidak lain tidak bukan, hadir di sini ini luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan yang meriah juga untuk Amanda Marobo. Lintas generasi yang di depan wartawan saya jatuh tapi nggak jadi. Sorry. Ada Cesar Hito juga sudah hadir di sini. Ada Hana Hahu atau Hana Saraswati juga hadir di sini. Langsung saja tuan rumah. Semua sudah perkenalan. Ngomongnya pakai bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah menyempatkan hadir untuk datang ke acara press screening hari ini. Terima kasih yang tak terhingga buat kalian. Ini merupakan satu pencapaian bagi kami, Leo Pictures, yang baru berdiri di tahun 2019. Tadi nonton, teman-teman semua udah nonton. Ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Begitu melihat teman-teman banyak sekali yang nangis di dalam bioskop. Senang banget. Jadi ceritanya adalah saya menemukan sebuah novel yang direkomendasi oleh sahabat saya Deddy Mercy. Lalu saya coba menghubungi penulisnya, Mbak Nui Nadiga, yang berada di belakang. Gayung bersambut karena waktu itu Mbak Nui lagi umroh ya Mbak, lagi haji, jadi kita agak sedikit ngobrolnya agak sedikit terganggu karena beda jam gitu. Kita ini pagi, di sana masih malam gitu. Nah lalu nggak berangsur lama kami mendapatkan novelnya, lalu saya tawarkan ke Mas Rudi Sujarwo yang pertama kali. Mas Rudi mau nggak memfilmkan film Bila Esok Ibu Tiada? Karena ceritanya pasti kita sangat relate sama kita semua, di mana kita takut kehilangan ibu kita, begitu sayangnya kita sama ibu kita. Ini yang mau kita ceritakan kepada penonton film Indonesia gitu. Lalu Mas Rudi setuju, waktu itu sepakat. Lalu kita cari penulisnya, Mbak Oka Aurora. Kita udah mulai menulis dan bla bla bla. Ketemu Mbak Oka, Mas Rudi, kita diskusi gitu. Setelah itu baru menentukan siapa casting-castingnya yang cocok. Oke. Iya. Dari awal Mas Rudi sudah langsung Ibu Rahmi Christine Hakim. Jadi itu permintaannya. Ya. Dari awal udah nggak bisa ditolak. Itu pokoknya yang mainin Ibu Rahmi harus Christine Hakim. Selamat datang Mas Slamet. Lagi tidak datang. Mas Slamet. Legenda perfilman Indonesia, Ibu Christine Hakim.
Lalu saya sangat setuju, nggak pikir dua kali gitu, asal bisa meyakinkan Ibu Christine Hakim untuk ikut ke dalam produksi kami. Terima kasih Ibu. Lalu selanjutnya kami memilih 4 cast yang kira-kira siapa yang cocok memerankan anak-anaknya Ibu Rahmi. Yang pertama ketemu Adinia Wirasti, ini juga Mas Rudi yang tektokan langsung sama Adinia gitu. Dan menurut saya begitu saya sudah nonton berkali-kali gitu, memang karakternya memang pas buat Adinia Wirasti. Memainkannya sangat apik dan aduh saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Menurut saya bekerja sama dengan teman-teman yang sangat luar biasa ini merupakan kesempatan yang langka. Lalu Fedi Nuril itu saya berdiskusi kira-kira gimana. Mas Rudi juga ketemu berapa kali sama Fedi gitu untuk sama-sama meyakinkan kira-kira perannya apa dan bagaimana, itu diskusinya juga lumayan panjang. Lalu Amanda Manopo, kebetulan Amanda ini ada di manajemen saya juga gitu. Lalu tapi bukan berarti karena di manajemen saya lalu dia bisa main dengan enaknya, nggak gitu. Kita diskusi sama Mas Rudi, kira-kira ini assembly cast-nya harus keren banget gitu. Lalu saya ke Manda, diskusinya juga lumayan panjang sama Manda gitu, karena dia nggak langsung oke. Dia baca dulu skripnya, banyak pertanyaan, ketemu Mas Rudi baru oke, gitu ya prosesnya Man. Lalu ketemu sama Yasmin Nepper juga sama, saya kasih skripnya untuk dia baca, dan setelah oke ketemu sama Mas Rudi, gitu, ketemu Mas Rudi baru oke, baru ketemulah. Dan yang lain-lainnya ini juga sama, semuanya melalui diskusi yang sangat panjang. Saya, Mas Rudi, sama tim casting kami yaitu Butet Erlina, kami diskusi kira-kira kami memang pengen menyajikan yang lain daripada yang lain. Kami pengen membuat film yang sangat luar biasa. Yang dikedepankan adalah film ini adalah rasanya harus sampai ke penonton, gitu ya Mas Rudi ya. Ya, saya rasa cukup. Thank you Mas Agung, boleh tepuk tangan untuk Mas Agung. Selanjutnya saya mungkin ngobrol sama sutradaranya Mas Rudi. Mas Rudi, film selalu menjadi refleksi buat para penonton. Mas Rudi selalu berhasil membuat sebuah film-film yang refleksinya itu emosional begitu dalam. Nah, di film kali ini, menurut Mas Rudi, refleksi apa yang ingin Mas Rudi sampaikan kepada para penonton? Kalau tadi Mas Agung bilang dalam, emosional. Kalau saya itu anak mama kebetulan. Oke. Jadi ibu buat saya adalah segalanya. Saya lebih dekat ke ibu daripada ke bapak. Sebenarnya pas menerima ini dan judulnya begitu saya nggak ngerti, karena ibu saya 90 tahun minggu lalu. Jadi saya pikir, waduh, kok kayak doain dia bikin filmnya ya? Ngerti banget, karena saya nggak pernah kebayang kalau nggak ada dia gimana. Oke. Dan saya berharap sih sebenarnya penonton akan merasakan hal yang berbeda. Karena mereka punya rasa yang berbeda terhadap ibu, terhadap keluarga mereka. Tapi kalau saya pribadi, kenapa saya mau melalui film ini saya share? Kadang-kadang saya yang tinggalnya sebelah nama ibu aja mau ke ibu nanti dulu. Itu tinggal jalan doang ya. Kenapa tuh? 2 langkah ada lu soalnya. Itu kayak antar dulu deh. Antar dulu tinggal lewat aja, tinggal say hi sedikit udah gitu. Kadang-kadang sampai di telepon dulu, kan udah nggak pernah kesini, baru saya ke situ gitu ya. Kadang-kadang ketika membuat ini, buat saya film itu spiritual journey ya, perjalanan spiritual yang membuat kita kadang-kadang menyembuhkan diri kita juga. Gitu loh. Jadi dalam membuatnya, jadi kalau semata-mata itu cuma teknikal, menurut aku ya rugi aja loh. Kita udah spend money, time dan segala macam ya. Buat saya tuh perjalanan spiritual yang membuat saya berpikir kadang-kadang tanpa disengaja membuat kita kayak kena sendiri gitu loh. Kok gue juga belum sampai ke situ ya, kok gue di telepon juga gue scroll dulu ya, nanti dulu ya. Padahal kita nggak tahu kan kapan mereka akan tidak ada gitu loh. Dan menurut gue, kita pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi sebuah penyesalan, tapi tetap kita lakukan juga anyway. Ketika di hari realnya gitu, tetap kita padahal kita tahu bahwa itu akan merupakan penyesalan yang luar biasa. Dan penonton aku harap sih bisa selalu relate pasti ya ibu itu, kecuali yang udah benci banget sama ibunya, tapi menurut aku nggak banyak. Dan masing-masing pasti punya sesuatu yang mereka mau lakukan atau benarkan atau yang mereka mau perbaiki sebelum terlambat, itu pasti ada. Dan aku berharap kita bisa bersama-sama, yuk, ini orang yang melahirkan kita loh, apapun kelebihan dan kekurangannya gitu, just being a son and a daughter aja, yuk. Film sudah banyak sekali, Piala Citra sudah banyak, tapi setiap menonton trailer film terbaru Ibu, tetap kita semuanya melihat, wow, ini guys, this actress all in semuanya. Kamu udah nonton?
aku lihat trailernya, aku belum menonton, nanti nontonnya bareng sama ibu. Yang mau aku tanya Bu, yang paling bikin ibu bersemangat di proyek Bila Esok Ibu Telah Tiada ini apa Bu? Budi Sujarwo. Kenapa tuh Bu? Pertama kali saya melihat Ada Apanya Cinta, saya menangis. Itu bukan karena ceritanya sedih, ada apa yang cinta nggak sedih, orang cerita remaja ya, ada sedikit lah. Ya, saya juga main gitu ya. Tapi mengingatkan saya kepada almarhum Teguh Karya. Ya, saya nggak tahu kenapa, tapi pokoknya saya lihat itu film, directingnya Budi Sujarwo mengingatkan saya pada Teguh Karya. Ya, saya terus menangis. Lalu kemudian kita pernah bekerja sama juga dengan itu, In the Name of Love. Itu waktu film Indonesia masih terpuruk ya, tapi seorang Budi Sujarwo nekat dia bikin film dengan saya tahu dia nggak ada dana gitu ya. Tapi kerjasama itulah yang membuat chemistry saya sebagai pemain dengan Mas Rudi sudah terjalin, dan walaupun setelah itu juga film, sehingga saya sendiri tidak mempunyai anak biologis, ya, tapi alhamdulillah saya bersyukur sekali banyak anak-anak saya. 1, 2, 3, 4, 8. Ya. Ini kalau suami katanya anak yang paling kecil. Ya, bayangkan gitu ada berapa miliar ibu di dalam kehidupan alam semesta ini, ya. Dan setiap kali selalu menjadi tantangan buat anak ibu yang seperti apa yang harus dilakukan, ya. Tapi yang jelas bahwa ibu cinta ibu itu memang beyond imagination, dan ibu itu selalu penuh dengan kekuatan sampai akhir hayat. Oke. Nice, Ibu Kristi. Tepuk tangan buat Ibu Kristi, terima kasih. Sebelum kita ke satu pertanyaan lagi, mungkin mewakili dari Asti. Asti, ini perjalanan kalau koreksi kalau salah, 22 tahun berkarir dari film Ada Apanya Cinta. Kalau saya hitung 25, film ke-25 loh ini. Pengalaman lo bawa apa ke film Bila Ibu Esok Telah Tiada ini? Apa yang lo bawa ke film ini, Asti? Sebelumnya mau terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu di sini, ada punya walaupun Jakarta macet jam segini tapi masih sempetin. Thank you so much yang udah nonton film ini, juga terima kasih sekali. Pengalaman apa yang saya bawa untuk film ini? Apa yang lo bawa dari semua pengalaman lo sekian lama berkarir dengan seluruh film yang luar biasa itu di peran Ranika ini? Sebenarnya salah satu yang paling menarik dari proses di dalam produksi ini adalah kembali ke hubungan fundamental antara director dan pemainnya. Okay. Mas Rudi di sini sangat percaya pada pemainnya, memberi ruang, memberi energinya full untuk pemainnya menciptakan sesuatu buat Mas Rudi. Dan sedemikian rupa seperti yang udah nonton yang ditangkap oleh kamera Mas Rudi, dan teknis syutingnya juga gak mudah gitu, karena kita banyak one shot, kadang-kadang hanya one take, yang kadang-kadang ya mas one take ya mau satu lagi ya apa terus gitu, kayak enggak gitu kalau dia udah bilang enggak. Jadi memang sebetulnya pengalaman pribadi apa yang saya bawa di sini adalah trust sama letting go. Oke. Karena maksudnya bisa dibilang kan sebenarnya jadi aktor itu nomor satu yang harus kita bisa punya itu adalah the ability of letting go, the ability to trust other people. Karena begitu filmnya sudah kita bikin, kita udah syuting nih, udah masuk editing, itu udah bukan milik kita lagi. Begitu filmnya udah launching, udah bukan milik kami lagi, tapi milik penonton. Jadi apapun yang penonton akan serap atau nanti pelajari, itu udah milik penonton gitu kan. Jadi nomor satu di ability of trusting people and letting go di produksi ini sangat tinggi sih. Oke, thank you Asti. Itu dia buat tambah penasaran. Sebenarnya saya sudah menyiapkan pertanyaan buat setiap masing-masing, tapi hari ini adalah acaranya untuk media. Saya mempersilahkan teman-teman media selain yang menggunakan baju orange di depan saya. Rudi Sujarwo kita baca, tapi kita tidak perlu yang kita baca. Kita membaca, tapi apa reaksi dari yang membaca? Itu memang betul yang kita bilang buat gue ya.
Dia bilang Marlon Brando. Oke. Marlon Brando bilang, Sambil kayak Don Corleone gitu. ya Corleone. Acting yang terberat adalah acting yang tidak ada dalam naskah, di luar naskah. Kerjaan kami latihan dengan Rudi, kerjanya nyari apa di belakang naskah. Jadi bayangin, kita udah apa, nggak penting. Ngapal buat apa? Rudi nggak perlu hafalan. Rudi perlu apa yang lu rasa. Gitu. Jadi buat saya soal bapak di sini gak macam-macam bapak lah, tapi memang yang paling menarik sutradara Rudi Sudjarwo menggali pemainnya menjadi sahabat dia.